Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari bab as-sabru. Di bab pertama yaitu inna rajulal aqila mayyasbiru alal khutubi. Sesungguhnya manusia yang berakal itu ialah manusia yang memiliki sifat sabar. Sifat sabar ini digunakan ketika mereka mengalami beberapa masalah. Wa yuqabiluha rabitul ja'syi. Di sini dijelaskan bahwa dia itu berani dengan sepenuh tekad. Berani di sini dalam artian berani dalam menghadapi beberapa masalah itu. Mereka yang punya masalah itu orang Melayu, yang artinya itu ketika menghadapi sesuatu itu dengan tabah, sabar. Lama yuqabiluha masyduhan ila akhirih. Di sini itu dijelaskan bahwa mereka dia itu ketika menyelesaikan sesuatu itu ada yang merasa tenang dan ada yang melakukan sesuatu itu dengan panik. Ketika orang melakukan itu dengan panik, dia itu menjadi bingung, mau lari kemana, mau lari nggak jadi, mau mundur nggak jadi, maju juga nggak jadi. Mereka itu selalu merasa panik dan bingung. Wa nafsul aqilah. Jadi di pembahasan pertama kita sudah dijelaskan tentang ar-rajulul aqilah, yaitu manusia yang berakal, dan di pembahasan kali ini kita diterangkan kepada nafsul aqilah atau jiwa yang berakal. Fiha malakatu tu'adati. Malakah itu merupakan suatu karakter tenang atau anteng. Jadi malakah itu sesuatu yang sudah mendarah daging atau yang sudah melekat pada diri. Jadi an-nafsul aqilah itu mempunyai suatu karakter yang sudah mendarah daging, yaitu tenang. Fahiya tas'a hadiatan ila akhirih. Di sini dijelaskan bahwa untuk menghilangkan nafsul aqilah kita hanya perlu mencoba menetralisir untuk tetap tenang, tidak panik ataupun gugup. Wa tadfa'u anha adiyatal mihani. Dan cobaan yang datang secara bertubi-tubi dihadapi dengan tenang dan ditolak dengan santai. Maksudnya di sini itu adalah ketika seseorang menghadapi beberapa ujian atau beberapa cobaan, mereka selalu bersabar, dan ketika ingin menghadapi itu mereka itu selalu tenang dan tidak panik. Ditolak dengan santai itu maksudnya mereka itu tidak pernah membiarkan masalah itu berlalu dengan sendirinya, tetapi mereka itu selalu menghadapinya. Sebaliknya, amman nafsul jahiliyah itu selalu goyah atau montang-mantingnya saben-saben kegedingan. Kenapa amman nafsul jahiliyah tidak pernah tenang? Li'annaha ta'taqidu alla qibala laha bitalaqihi, yaitu sesungguhnya nafsul jahiliyah itu percaya bahwa tidak ada jalan untuk menghadapi setiap masalah. Mereka itu selalu pesimis dan tidak percaya diri bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Mereka itu berkeyakinan bahwa tidak ada kekuatan untuk menghadapi qulu khutbin. Fahiya la tastati'u tamallusa minhu ila akhirih. Dan dia tidak mampu atau tidak kuat untuk menghindari qulu khutbin. Jadi pembahasan ini jauh berbeda dengan pembahasan al-aqilah, yang mana al-aqilah mampu untuk menghadapi qulu khutbin dengan sangat tenang.
Wa hadza huwa fauqu bainan nafsaini, dan itulah perbedaan antara nafsul aqilah dan nafsul jahiliyah. Fakun ayyuhan nasyi'u, hai orang-orang yang berkembang. Orang-orang yang berkembang di sini yang dimaksud adalah anak-anak muda yang masih proses dalam tahap dewasa. Dza nafsin aqilatin sabiratin, jadilah orang-orang yang berjiwa aqilah, yang berakal, sabar dan tabah. Wa dzalika bi ta'widiha iktisabal fadhaili, untuk bisa terbiasa mencari atau melakukan keutamaan-keutamaan. Wa nabdar radzaili, dan mencampakkan hal-hal yang rendah atau hal-hal yang hina. Wa tahalli bil kamalatil insaniyati, dan biasakan untuk berhias untuk keutamaan-keutamaan kemanusiaan. Di sini kemanusiaan adalah orang yang mempunyai sifat sabar, sifat penyayang. Wa tajammula bihalli rajuliyah, dan berhias karena kejantanan. Kejantanan di sini itu yang dimaksud adalah seseorang yang mempunyai jiwa yang gagah. Wa dzalika yasiru, dan itu semua karena ringan atau gampang. Jika Allah sudah berkehendak, maka kita cenderung akan terfokus kepada fadhail atau keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan hal-hal yang remeh. Falam yu'tin nafsa swaminata hawaha, maka dia akan melepas pakaian kehinaannya. Untuk orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka cenderung mengutamakan hal-hal yang utama dan tidak akan pernah memberi ruang sedikit pun untuk hawa nafsunya. Dalam membahas soal hawa nafsu, kita itu mempunyai dua hawa nafsu yang biasa disebut dengan ada yang pertama yang disebut dengan an-nafsul jahiliyah atau biasa disebut dengan an-nafsul swamitah, dan an-nafsul aqilah atau an-nafsul natiqah. An-nafsul jahiliyah atau an-nafsul swamitah bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk cenderung kepada keutamaan-keutamaan, ini tidak akan pernah dikasih oleh Allah, karena an-nafsul swamitah ini ialah yang bernafsu atau mesti itu ajakannya yang jelek-jelek. Sebaliknya, an-nafsun natiqah mesti itu ajakannya yang baik-baik, seperti ingin menjadi orang yang alim, ingin menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Fa kharaja bidzalika, dengan demikian kharaja min marta'il hayawaniyah, sangking pangonane kewan. Ada hewan yang dilepas untuk bisa mencari makanan sendiri, dan karena kita itu manusia bukan hewan, jadi keluar dari sana sebab melepas pakaian kehinaan, dan tidak sedikit pun memberi ruang lingkup kepada nafsu swamitah atau hawa nafsunya. Keluar dari marta'il hayawaniyah ila bai'atil insaniyah, yaitu kepada lingkungan manusia. Dan bai'ah di sini itu adalah lingkungan manusia, dan marta' hayawan itu untuk hewan. Jadi dari marta' hayawan keluar menuju ke bai'atil insaniyah. Wallahu yajzis sabirina ala tahdhibin nafsi, yang artinya Allah akan membalas orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mau mendidik dirinya sendiri. Wa yarfa'uhum ilal maqamil muhtadaini, dan Allah akan mengangkat tempat-tempat orang yang diberi hidayah oleh Allah dari tempat kebingungan, dan Allah akan membantu mereka yang dalam kebingungan tersebut. Intinya, ketika kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kita harus langsung saja maju, langsung saja, dan karena kita sudah mendapatkan petunjuk dan mendapatkan jalan yang benar oleh Allah. Begitu pula orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah, maka mereka bingung dan tidak tahu arah. Ketika orang yang sudah mendapatkan petunjuk, ketika mereka manzili labsi, maka Allah akan menolongnya.
Jadi kesimpulannya adalah jika orang yang bersabar, maka Allah akan mengangkat derajat makomnya dan Allah akan menolongnya dimanapun dia berada. Beda dengan orang yang belum mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, maka dia akan merasa kebingungan terus. Fa'ila soberin, makanya untuk anak-anak muda, didiklah diri sendiri dan ajarkan hal-hal yang mulia, jangan mengajarkan hal-hal yang remeh-remeh. Fa'inna akibata dzalika najahu ila akhirih, maka itu semua untuk kebahagiaan dua perkampungan. Perkampungan di sini itu adalah perkampungan dunia dan perkampungan akhirat. Wa sa'adatu bil hayataini, dan kebahagiaan dua kehidupan yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Wa fauzu bil husnaini, dan memperoleh dua kebagusan yaitu kebagusan dunia dan kebagusan akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.